Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, puji dan syukur kehadiratnya bagi hamba-hambanya, dan terima kasih juga kepada Ibu Siti Zahlia yang telah memberikan pertanyaan dan harus kami jawab sekarang. Mungkin langsung saja. Pertanyaan pertama, carilah standar-standar yang digunakan untuk menentukan standar kamar bersih atau clean rooms dalam industri farmasi, terutama untuk produksi sediaan steril. Mungkin untuk jawaban pertama bisa dijawab oleh Mbak Stefani. Oke, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Ruang bersih dan sarana udara bersih hendaklah dipantau secara rutin. Dalam step yang telah didapat, pada saat kegiatan berlangsung dan penentuan lokasi pengambilan sampel hendaklah berdasarkan studi analisis risiko yang dilakukan secara formal dan dari data yang diperoleh selama penentuan klasifikasi ruangan atau sarana udara yang bersih. Untuk zona kelas A, pemantauan partikel hendaklah dilakukan selama proses kritis berlangsung, termasuk perakitan alat, kecuali bila dijustifikasi bahwa kontaminasi yang terjadi dalam proses dapat merusak alat penghitung partikel atau menimbulkan bahaya, misal organisme hidup dan bahan berbahaya radiologis. Pada kasus demikian, pemantauan selama kegiatan rutin, penyiapan alat hendaklah dilakukan sebelum terpapar ke resiko kontaminasi tersebut. Pemantauan selama kegiatan, proses yang disimulasi hendaklah dilakukan. Frekuensi pengambilan sampel dan ukuran sampel dalam pemantauan zona kelas A hendaklah ditetapkan sedemikian rupa sehingga mudah diintervensi. Kejadian yang bersifat sementara dan kegagalan sistem apapun dapat terdeteksi dan memicu alarm bila batas waspada terlampaui. Jumlah rendah dari partikel yang berukuran kurang dari 5 mikro di lokasi di titik pengisian pada saat proses pengisian berlangsung tidak selalu dapat tercapai. Hal ini dapat diterima karena ada sebaran partikel atau tetesan produk itu sendiri. Sistem yang sama dianjurkan untuk kelas B, walaupun frekuensi pengambilan sampel dapat dikurangi. Kepentingan akan sistem pemantauan partikel hendaklah ditetapkan berdasarkan efektivitas pemisahan kelas A dan kelas B yang berdampingan. Pemantauan kelas B hendaklah dilakukan pada frekuensi dan jumlah sampel yang memadai sehingga perubahan pola kontaminasi dan kegagalan sistem dapat terdeteksi dan memicu alarm bila batas waspada terlampaui. Sistem pemantauan partikel udara dapat terdiri dari beberapa alat penghitung partikel yang independen, suatu jaringan dari serangkaian titik pengambilan sampel yang dihubungkan dengan manifold pada satu penghitung partikel, atau kombinasi dari kedua sistem tersebut. Sistem yang dipilih hendaklah disesuaikan dengan ukuran partikel. Bila dipakai cara pengambilan sampel jarak jauh, panjang pipa dan radius dari tiap tekukan dalam pipa hendaklah diperhitungkan terhadap resiko kehilangan partikel di sepanjang pipa. Pemilihan sistem pemantauan hendaklah mempertimbangkan resiko yang ditimbulkan oleh bahan yang dipakai pada proses produksi. Misal bahan yang terkait dengan mikroorganisme hidup atau radiofarmaka. Step terakhir, jumlah sampel yang diambil untuk pemantauan secara otomatis biasanya tergantung dari kecepatan pengambilan sampel udara dari sistem yang dipakai. Volume sampel tidak perlu sama dengan jumlah sampel untuk tujuan klasifikasi dari ruangan bersih dan sarana penghasil udara bersih. Sekian jawaban dari pertanyaan nomor 1. Selebihnya next untuk pertanyaan nomor 2. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Mbak Stefani atas jawaban untuk soal nomor 1. Mungkin kita bisa lanjut ke soal nomor kedua. Klasifikasikan kamar bersih clean rooms menurut CPOB 2018. Mungkin bisa kita jawab oleh Mas Andika.
Kepada Mas Andika, waktu dan tempatnya dipersilakan. Ya, ruang bersih dan sarana udara bersih diklasifikasikan sesuai dengan EN ISO 146441. Klasifikasi hendaklah dibedakan dengan jelas dari pemantauan lingkungan pada saat operasional. Jumlah maksimum partikulat udara yang diperbolehkan untuk tiap kelas kebersihan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk tujuan klasifikasi zona kelas A, perlu diambil sampel udara minimum 1 meter kubik per lokasi pengambilan sampel. Untuk kelas A, klasifikasi partikulat udara adalah ISO 4.8. Ditentukan oleh batas jumlah partikel dengan ukuran lebih dari 5,0 μm. Untuk kelas B atau non-operasional, klasifikasi partikulat udara adalah ISO 5 untuk kedua ukuran partikel. Untuk kelas C, klasifikasi partikulat udara adalah ISO 7 untuk non-operasional dan ISO 8 untuk operasional. Untuk kelas D atau non-operasional, klasifikasi partikulat udara adalah ISO 8. Untuk tujuan klasifikasi, metodologi EN ISO 146441 menjelaskan jumlah lokasi minimal untuk pengambilan sampel udara dan volume sampel berdasarkan batas ukuran partikel terbesar bagi kelas kebersihan terkait serta metode untuk mengevaluasi data yang terkumpul. Untuk tujuan klasifikasi, hendaklah dipakai alat penghitung partikel portable dengan selang pendek untuk pengambilan sampel, karena akan terjadi presipitasi yang tinggi dari partikel lebih dari 5,0 μm apabila menggunakan sistem pengambilan sampel dari jarak jauh yang menggunakan selang unidireksional. Hendaklah digunakan sampel head isokinetis. Klasifikasi saat operasional dapat dilakukan selama kegiatan rutin, proses simulasi atau selama pelaksanaan media field karena diperlukan simulasi pada kasus terburuk untuk tujuan klasifikasi ini. EN ISO 146442 melakukan pengujian untuk membuktikan pencapaian secara berkesinambungan klasifikasi kebersihan yang ditetapkan. Ya, sekian dari nomor 2. Mungkin kita klasifikasikan partikel minimum yang diizinkan, baik pada saat non-operasional maupun pada saat operasional, untuk masing-masing grade kelas. Mungkin Mas Andika bisa menjawabnya kembali untuk nomor 3. Ya, buat nomor 3, higien zoning A itu ada kelas 100, jumlah partikel per meter kubik yang non-operasional itu kurang dari sama dengan 3.520. Terus ada kurang dari sama dengan 20, yang operasional kurang dari sama dengan 3.520, yang satunya ada kurang dari 20. Buat higien zoning B, kelas 100, jumlah partikel meter kubik buat non-operasional yang 0,5 μm itu kurang dari sama dengan 3.520. Buat yang 5,0 μm ada kurang dari sama dengan 29. Yang jumlah partikel per meter kubik operasional 0,5 itu kurang dari sama dengan 3.520, yang 35200, yang buat jumlah partikel per meter kubik yang operasional 5,0 itu kurang dari sama dengan 2.900. Yang higien zoning C kelas 10.000, jumlah partikel per meter kubik yang non operasional 0,5 ada 352.000,
yang jumlah partikel meter kubik yang 5,0 ada kurang dari sama dengan 2,900. Yang jumlah partikel per meter kubik yang operasional itu yang 0,5 tuh kurang dari sama dengan 3520000. Yang 5,0 kurang dari sama dengan 29000. Yang Higgins zoning D kelas 100.000 itu jumlah partikel per meter kubik yang non operasional 0,5 kurang dari sama dengan 3520000. Yang 5,0 itu kurang dari sama dengan 29000. Nah, selanjutnya yang jumlah partikel per meter kubik operasional itu 0,5 itu NS, artinya non spesifikasi. Terus yang 5,0 juga NS atau no spesifikasi. Terus yang izin zoning, yang E, yang kelas UC, artinya unclassified, itu jumlah partikel per meter kubik non operasional 0,5 itu non spesifik, terus yang 5,0 itu non spesifik, yang kemudian jumlah partikel per meter kubik yang operasional 0,5 juga no spesifik, yang 5,0 juga no spesifik. Sekian jawaban dari nomor 3, mungkin bisa dilanjut. Oke, terima kasih Mas Andika atas jawaban nomor 2 dan 3-nya ya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Sebutkan kegunaan dari masing-masing ruang dalam proses produksi sediaan steril, sterilisasi akhir maupun aseptik teknik. Untuk soal nomor 4 ini bisa dijawab oleh Mbak Hovifah Salman. Mbak Hovifah Salman, untuk waktunya silakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 4. Kegunaan dari masing-masing ruang dalam proses produk sediaan steril. Yang pertama, untuk ruang A merupakan area untuk aktivitas yang memiliki risiko tinggi, seperti pengisian produk, tindakan aseptik, yaitu pengujian sterilisasi produk jadi, atau area yang berada di dalam lab dengan kecepatan aliran yang homogen antara 0,36 sampai 0,54 meter per sekon pada titik sekeliling tempat kerja. Kemudian, untuk ruang B merupakan area yang melingkupi ruang bersih kelas A, terutama pada proses produksi dengan sistem preparasi dan pengisian larutan produk secara aseptis. Tetapi, untuk metode sterilisasi akhir, maka ruang B tidak perlu dikualifikasikan. Kemudian, untuk ruang C merupakan area bersih untuk melakukan aktivitas yang lebih rendah koridor ruangan steril. Selanjutnya, ruang D merupakan area untuk pengemasan primer, produk steril, produksi sediaan steril, dan non-steril, penimbangan, pencampuran bahan baku produk steril, dan uji sterilitas. Selanjutnya, untuk ruang E merupakan area koridor yang menghubungkan ruang ganti dengan area produksi dan sebagai ruang pengemasan sekunder. Sekian untuk jawaban nomor 4. Bisa dilanjutkan ke pertanyaan nomor 5. Oke, terima kasih Mbak Hovifah Salman. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 5. Bagaimana kriteria perbedaan tekanan ruang bersih dan lingkungan sekitarnya? Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Hovifah Salman. Ya baiklah, saya akan menjawab lagi untuk soal nomor 5. Yaitu kriteria perbedaan tekanan ruang bersih dan lingkungan sekitarnya. Pada ruang bersih, area bertekanan positif hendaklah digunakan untuk pengolahan produk steril. Namun, untuk area tertentu yang digunakan untuk mikroba patogen, hendaklah bertekanan negatif untuk mencegah penyebaran mikroba patogen keluar dari area tersebut. Kemudian, apabila area bertekanan negatif atau lemari pengaman digunakan untuk memproses bahan secara aseptik dengan risiko tertentu,
yang misalnya mikroba patogen, maka area tersebut hendaklah didefinisikan secara jelas dan dipantau terus-menerus dengan pengaturan alarm yang sesuai. Terus pada lingkungan sekitarnya, pasokan udara yang disaring hendaklah dapat menjaga perbedaan tekanan positif dan aliran udara ke area sekelilingnya yang berkelas kebersihan lebih rendah pada seluruh kondisi operasional dan hendaklah dapat membilas area tersebut dengan efektif. Kemudian, untuk ruang bersebelahan dengan kelas kebersihan yang berbeda, hendaklah mempunyai perbedaan berkisar 10-15 Pascal. Itu sebagai nilai acuannya. Kemudian, perhatian khusus hendaklah diberikan untuk perlindungan kepada zona yang mempunyai risiko tinggi, yaitu daerah yang udaranya berhubungan langsung dengan produk dan komponen yang telah dibersihkan yang akan bersentuhan langsung dengan produknya. Selanjutnya, berbagai rekomendasi mengenai pasokan udara dan perbedaan tekanan mungkin memerlukan modifikasi bila diperlukan untuk menahan beberapa bahan, yang misalnya bahan yang bersifat patogen, bertoksisitas tinggi, radioaktif, bahan atau produk berupa virus atau berupa bakteri hidup. Kemudian dekontaminasi fasilitas tersebut dan pengolahan udara yang keluar dari area bersih mungkin diperlukan untuk beberapa kegiatan. Sekian untuk jawaban nomor. Bisa dilanjutkan pada pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih kepada Mbak Hoviwa Salman atas jawaban dari pertanyaan nomor 4 dan nomor 5. Selanjutnya, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 6. Bagaimana standar personel dalam kamar bersih secara umum dan untuk masing-masing grade ruang atau kamar bersih? Mungkin untuk pertanyaan nomor 6 bisa dijawab oleh Mbak Stefani. Oke, untuk pertanyaan nomor 6, saya akan menyesuaikan jawabannya, yaitu untuk masing-masing grade atau ruangan yang bersih pada grade kelas A, kuku karyawan yang bertugas di daerah bersih, daerah steril tidak boleh lebih panjang dari 3 mm. Karyawan harus berambut pendek sehingga rambutnya tidak keluar dari penutup kepala, tidak berkumis, dan tidak berjambang demi mengurangi pencemaran udara oleh rambut. Untuk bagian kosmetik, perona wajah, perona bibir atau lipstik, bedak muka, pewarna kelopak mata, dan pensil alis mata, maskara, penggaris mata, eyeliner, bulu mata palsu, cat kuku, semprot rambut, dan deodoran aerosol berlebihan tidak boleh dikenakan atau dipakai dalam ruangan bersih. Milik pribadi seperti kunci, dompet, uang, rokok, korek api, pensil, sapu tangan, arloji, lap kertas, dan sisir tidak boleh dibawa ke ruangan bersih. Tangan dan kuku harus disikat secara menyeluruh sebelum memasuki ruangan bersih dengan sabun desinfektan yang telah disediakan. Tangan harus dikeringkan dengan pengeringan udara panas. Tidak boleh makan, mengunyah permen karet atau tembakau atau merokok di daerah yang bersih. Tidak boleh menggunakan lensa kontak. Pada kelas B, karyawan harus berambut pendek sehingga rambutnya tidak keluar dari penutup kepala, tidak berkumis, dan tidak berjambang demi mengurangi pencemaran udara oleh rambut. Pada kosmetik, perona wajah, perona bibir atau lipstik, bedak muka, pewarna kelopak mata, dan pensil alis mata, maskara, penggaris mata atau eyeliner, bulu mata palsu, cat rambut, semprot rambut, dan deodoran aerosol berlebihan tidak boleh dikenakan atau dipakai dalam ruangan bersih. Milik pribadi seperti kunci, dompet, uang, rokok, korek api, pensil, sapu tangan, arloji, lap kertas, dan sisir tidak boleh dibawa ke ruangan. Tangan dan kuku
harus disikat secara menyeluruh sebelum memasuki ruangan bersih dengan sabun disinfektan yang telah disediakan. Tangan harus dikeringkan dengan pengering udara panas. Tidak boleh makan, mengunyah permen karet atau tembakau atau merokok di daerah yang bersih. Tidak boleh menggunakan lensa kontak. Pakaian kerja steril, reguler, termasuk sarung tangan, hendaklah selalu diganti tiap kali karyawan memasuki atau memasuki kembali ruangan berkelas tersebut. Pada kelas C, pakaian kerja steril reguler termasuk sarung tangan hendaklah selalu diganti tiap kali karyawan memasuki atau kembali ke ruangan berkelas tersebut. Karyawan harus berambut pendek sehingga rambutnya tidak keluar dari penutup kepala, tidak berkumis, dan tidak berjambang demi mengurangi pencemaran udara oleh rambut. Bagian kosmetik seperti pelona wajah, pelona bibir atau lipstik, bedak muka, pewarna, kelopak mata, dan pensil alis mata, maskara, penggaris mata seperti eyeliner, bulu mata palsu, cat rambut, semprot rambut, dan deodoran aerosol berlebihan tidak boleh dikenakan atau dipakai dalam ruangan yang bersih. Milik pribadi seperti kunci, dompet, uang, rokok, korek api, pensil, sapu tangan, arloji, lap kertas, dan sisir tidak boleh dibawa ke ruangan bersih. Tangan dan kuku harus disikat secara menyeluruh sebelum memasuki ruangan bersih dengan sabun disinfektan yang telah disediakan. Tangan harus dikeringkan dengan pengering udara yang panas. Tidak boleh makan, mengunyah permen karet, atau tembakau, atau merokok di daerah yang bersih. Tidak boleh menggunakan lensa kontak. Sekian untuk jawaban nomor 6. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih kepada Mbak Stefani atas jawaban nomor 6-nya. Mungkin selanjutnya kita jawab pertanyaan nomor terakhir ini. Dengan pertanyaan, bagaimana standar gowning dalam kamar bersih? Mungkin bisa dijawab oleh Mas Muhammad Aulia Radikal Mawan. Kepada Mas Muhammad Aulia, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih buat moderator. Di sini saya akan menjelaskan standar gowning dalam kamar bersih. Gowning itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, saya menjelaskan gowning kelas D dan E. Di situ dibagi menjadi 3. Yang A, rambut dan jenggot hendaklah ditutup. Rambut dapat ditutup dengan nurjab atau kain penutup kepala atau yang menyatu dengan pakaian, seperti jumper. Untuk jenggot atau kumis lebih baik meminta operator untuk mencukur daripada repot-repot menutupnya. B. Pakaian pelindung reguler. Pakaian harus dapat menutup badan, lengan sampai pergelangan tangan, kaki sampai pergelangan kaki. Sebaiknya tidak menggunakan kancing, tapi zipper. C. Sepatu yang sesuai atau penutup sepatu. Dapat menggunakan shoe cover untuk menutup kaki atau menggunakan sepatu. Sebaiknya dipilih sepatu yang tidak menyerap air, terbuat dari bahan karet. Sebaiknya jangan menggunakan sepatu yang terbuat dari kain, karena dapat menyerap air atau cairan dan menyebabkan bau. Dan yang kedua, gowning kelas C. Gowning kelas C, saya akan menjelaskan yang A, rambut dan jenggot atau kumis hendaklah ditutup. Dan yang B, pakaian model terusan atau model celana baju, bagian pergelangan tangan dapat diikat, memiliki leher tinggi. C, sepatu yang sesuai atau penutup sepatu. D, pakaian bebas serat atau partikulat. Untuk yang gowning nomor 3, gowning kelas A dan B. A. Penutup kepala hendaklah menutup seluruh rambut dan jenggot atau kumis. Penutup kepala hendaklah diselipkan ke dalam leher baju. B. Penutup muka hendaklah dipakai. C. Model terusan atau model baju yang bagian pergelangan tangan
dapat diikat, memiliki leher tinggi. Dan yang terakhir, hendaklah dipakai sarung tangan steril bebas serbuk dan penutup kaki steril atau didesinfeksi. Itu sekian dari nomor 7. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Alhamdulillah, untuk pertanyaannya telah dijawab semua oleh kelompok saya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, kepada Mbak Stefani, Mas Andika, Mas Muhammad Aulia Radikal Mawan, Mas Wafifah Salman telah menjawab semua pertanyaan yang telah diberikan oleh Bu Siti Zahlia. Mungkin saya sebagai moderator izin minta maaf kepada Bu Zahlia apabila ada yang kurang, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih semuanya untuk waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.